warahmatullahi wabarakatuh. Hello, it's really nice to meet you all. Let me introduce myself. My name is Rizka Sabila. I'm from Bedahan Sawangan, Depok, and I was born on August 4, 23 in Depok. And certainly I am a student at UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi hari ini saya bakal nyampein tentang materi tentang perkenalan dalam bahasa Inggris, yakni yang pertama itu perkenalan nama. My name is, nama saya Rizka Sabila, and you can call me, kamu bisa memanggil saya Rizka. And I am from Depok. Aku berasal dari Depok, tepatnya di Bedahan Sawangan, Depok. And I'm from major PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. And dalam perkenalan itu biasanya ada, jadi perkenalan dalam bahasa Inggris mungkin kita udah sering ya. Jadi mulai dari my name is, nama kamu siapa gitu kan, my name is, nama saya gitu. Terus ada I live on, tinggalnya di mana, and I was born, itu tanggal lahir, tempat tanggal lahirnya. Terus kemudian juga bisa ditambahin sama biasanya tuh nama panjang, nama panggilan. Jadi selain kita memperkenalkan nama kita, terus kemudian tanggal lahir dan lain sebagainya, itu kita juga bisa menambahkan hobi kita. For example, my hobby is reading or swimming or writing gitu. Jadi terus kita juga bisa menambahkan school. Misalnya I graduated from, saya lulusan dari sekolah mana, terus I did my schooling in, and now I am studying at, itu bisa kita tambahin sebagai informasi tambahan. And I am a student of, and my major is. Jadi kemudian selain itu kita juga bisa menambahkan mungkin kita anak keberapa, kita dari berapa bersaudara, dan lain sebagainya. Dalam perkenalan berbahasa Inggris juga kita juga bisa menambahkan informasi tentang keluarga kita. Misalnya ayah kita bekerja di mana, terus ibu kita bekerja di mana, ataukah seorang ibu rumah tangga, atau kita juga bisa menceritakan tentang adik ataupun kakak kita. Kemudian kita bisa menceritakan apa saja kesukaan kita, misalnya makanan kesukaan kita atau minuman kesukaan kita. Itu bisa dijadikan untuk perkenalan supaya makin dekat gitu, makin akrab. Kemudian bisa juga menceritakan hal-hal mungkin yang
tidak pernah terlupakan dalam hidup kita, kesan-kesannya atau lain-lain sebagainya. Jadi memperkenalkan diri itu penting, karena kalau kita sudah kenal, sudah dekat dengan seorang, tentu kita bisa menjalin hubungan yang lebih dekat, pertemanan ataupun persahabatan. Kemudian tips berkenalan itu atau introduce self itu biasanya diawali, kalau dalam bahasa Inggris itu biasanya diawali dengan salam atau sapaan. Hello, hi, good morning, hello everyone. Kemudian sampaikan maksudnya, maksud dari percakapan. Let me introduce myself. Kemudian bisa juga I would like to introduce myself. Kemudian biasanya diawali kita dengan memperkenalkan identitas. Perkenalkan nama. My full name is, and my name is, you can call me. Kemudian menyatakan tempat tinggal. My address is, I come from. Kemudian kalimat penutupnya biasanya diikuti dengan rasa terima kasih. Terima kasih kamu sudah mau berkenalan dengan saya. This is the end of my self introduce. Jadi inilah akhir dari perkenalan saya. Kemudian thank you for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian ada pleased to meet you. Senang berkenalan denganmu. Kemudian ada juga nice to meet you. Senang bertemu denganmu. Kemudian kita harus melakukan eye contact atau gestur yang ramah supaya orang yang kita ajak bicara juga merasa nyaman, supaya si orang yang kita ajak bicara itu respect terhadap kita. Kita harus senyum, harus ramah. Kemudian ada beberapa contoh perkenalan diri dalam bahasa Inggris, singkatnya dan artinya. Jadi yang pertama, hi everyone, I would like to introduce myself. My full name is Nuriska Sabila. You can call me Rizka. I live in Bedahan, Sawangan, Depok. Nice to meet you all. Thank you and nice to meet you all. Gitu. Jadi contohnya, halo semua, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Nuriska Sabila. Kalian bisa memanggil saya Rizka. Kemudian saya tinggal di Bedahan, Sawangan, Depok. Senang bertemu dengan kalian semua. Terima kasih. Kemudian ada contoh perkenalan diri tentang aktivitas yang dilakukan saat ini. Ya, ini dengan ditambahkan I'm certainly of major. Kemudian ada juga contoh perkenalan tentang profil pribadi kita, yakni bisa kita tambahkan tempat tanggal lahir kita, I was born in. Kemudian hobi kita, kesukaan kita, I really like music and I can play some musical instruments. Contohnya seperti itu.
Kemudian ada contoh perkenalan diri mahasiswa sebagai mahasiswa. Hi everyone, I would like to introduce myself. My name is Jack. I was born in Bandung, West Java, but certainly live in Margonda, Depok. I graduated from SMAN 3 Bandung, one of favorite senior high school in Bandung. I took this major at the University of Indonesia because I have a career plans to be a psychologist in the future. Alright, that for me. Nice to meet you all. Thank you. Itu contoh perkenalan diri seorang mahasiswa. Halo semua, nama saya Jack. Saya lahir di Bandung, Jawa Barat, tetapi saat ini saya tinggal di Margonda, Depok. Saya lulus dari SMAN 3 Bandung, salah satu SMA favorit di Bandung. Saya mengambil jurusan ini di Universitas Indonesia karena saya memiliki rencana karir menjadi seorang psikolog di masa depan. Baiklah, sekian dari saya. Senang bertemu dengan kalian semua. Terima kasih banyak. Kemudian perkenalan beserta menyampaikan sebuah hobinya. Hello friends, I hope all is well. I am here to introduce myself. My name is, di sini contohnya Nabila. I was born on February 9, 2000. I come from Surabaya, but now I live in Bandung and study at ITB. My address on Jalan Beganesa, Bandung. I am currently in the 8th semester, studying School of Business and Management in ITB. I love reading books, of course. My favorite days is Saturday, because that day I can be free to read my favorite books, especially fiction books. My role author is Terry, because I think his imagination is amazing. Normally, I spend my days off in a bookstore, cafe, and my homeyard. I think that's enough. Thank you. Jadi di sini contohnya. Halo teman-teman, semoga semuanya baik-baik saja. Saya di sini untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nabila. Saya lahir pada tanggal 9 Februari tahun 2000. Saya berasal dari Surabaya, tetapi sekarang saya tinggal di Bandung dan kuliah di ITB. Alamat saya di Jalan Ganesa, Bandung. Saat ini saya sedang duduk di semester 8. Dan saya kuliah di Sekolah Bisnis dan Manajemen di ITB. Kemudian hobi saya, kesukaan saya membaca buku. Itu sudah pasti, tentu saja. Hari yang paling saya suka adalah hari Sabtu. Karena hari itu saya bisa bebas membaca buku-buku favorit saya, terutama buku-buku fiksi. Penulis panutan saya adalah Terry, karena menurut saya imajinasinya sangat luar biasa. Biasanya saya menghabiskan hari libur saya di toko buku, di kafe, dan di halaman rumah saya. Saya pikir itu cukup. Terima kasih. Jadi dalam perkenalan itu nggak mesti cuma harus nama, terus alamat, terus
alamat tinggal di mana, terus tanggal lahirnya kapan, tanggal berapa. Itu selain dari itu juga kita bisa menambahkan hobi, menambahkan pekerjaan, kegiatan kita, bercerita juga tentang kehidupan sehari-hari kita, tentang keluarga kita, tentang cita-cita kita mungkin, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja penyampaian materi dari saya, simulasi materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salut to the moon. Halo semuanya. Comment allez-vous tous les amis? Apa kabar teman-teman semua? Toute bonne santé. Semua dalam keadaan sehat kan? Saya sangat senang bisa bertemu dengan kalian kembali. Jadi saya akan menjelaskan simulasi lagi, kali ini tentang bahasa Prancis. Oke, selanjutnya yaitu simulasi materi tentang bahasa Prancis, yakni tentang introduction and conversation yang sebelumnya telah disampaikan oleh Kak Umar Avelus. Oke, sebelum kita mulai introduction and conversation, saya ingin memberitahu beberapa ucapan selamat atau disebut juga dengan salutation. Jadi kata yang pertama itu ada bienvenue, artinya selamat datang. Kemudian ada bonjour. Kemudian ada bonsoir, artinya selamat pagi atau selamat siang. And ada salut, artinya hai atau sampai jumpa. Kemudian ada bonsoir, artinya selamat sore atau selamat malam. Kemudian ada bonne nuit, artinya selamat malam. Kemudian ada bon courage, artinya semoga sukses. Kemudian ada au revoir, artinya sampai jumpa. Selanjutnya ada bonne année, artinya selamat tahun baru. Kemudian ada bon anniversaire, artinya selamat ulang tahun. Kemudian ada Allah vos bénisse, artinya semoga Allah memberkatimu. Kemudian ada au revoir, artinya selamat tinggal. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai bahasa Prancis. Jadi ada beberapa fakta tentang bahasa Prancis, yakni bahasa Prancis adalah salah satu bahasa yang romantis. Terdapat 220 juta pembicara bahasa Prancis di seluruh dunia. Kemudian Prancis memiliki nomor homofones yang bagus. Sama seperti Inggris,
Perancis juga menjadi bahasa yang berpengaruh dalam berdiplomasi. Kemudian bahasa Perancis juga memiliki lebih dari 300% kata bahasa Inggris berasal dari bahasa Perancis. Ada contoh di sini, saya akan membawakan contoh tentang perkenalan menggunakan bahasa Perancis. Baik, saya akan memberikan contoh perkenalan menggunakan bahasa Perancis. Oke, pertama, bonjour, je me présente, selamat pagi, hai. Perkenalkan, je m'appelle Nuriska Sabila. J'ai 19 ans. Nama saya Nuriska Sabila. Saya berumur 19 tahun. Je suis étudiant. Je vis di Sawangan et je suis Indonesian. Saya seorang pelajar dan saya berasal dari Sawangan, Indonesia, dan saya orang Indonesia. Habit Sawangan, Depok. Saya tinggal di Sawangan, Depok. Alors, Jamie écoute de la musique, regarde le film, et faire du vélo. Kemudian saya suka mendengarkan musik, nonton film, dan bermain sepeda. Après je suis nearly quarter out quarter at Depok. Saya lahir tanggal 4 Agustus 2003 di Depok. Merci beaucoup. Terima kasih banyak. Kemudian di sini ada beberapa kosakata tadi dari Apple, artinya nama saya. Kemudian ada habit, kemudian ada habita, saya tinggal di. Dan ada Vos habit so, dimana Anda tinggal, dimana kamu tinggal. And vos appelez comment, nama kamu siapa. Kemudian ada travelers vos, di mana Anda bekerja. Kemudian ada merci beaucoup, artinya terima kasih banyak. And ada je vous en prie, artinya sama-sama. Kemudian ada étudiant untuk siswa laki-laki, and étudiante untuk siswa perempuan. Kemudian ada cover
chauffeur artinya sopir, and le médecin artinya dokter, and le professeur artinya guru. Kemudian ada mon bureau artinya kantor saya. Kemudian aku juga ada contoh percakapan, conversation. Ada contoh conversation dengan menggunakan bahasa Prancis. Ya, contohnya si A, bonjour maman. Si B, bonjour ma chère, qu'est-ce que tu fais pour tout petit déjeuner? De ou du cat? Si A, je fais de. Si B, d'accord, avec du lait. Si A, oui maman, avec un peu de lait et du sucre. Si B, tu veux prendre du lait ou tu préfères de céréales. Si A, tu aimes bien prendre du lait avec du beurre et de la confiture. Est-ce qu'il y a de la confiture de fraises, de pommes? Tu as aussi un pot de mie si tu veux. J'aime bien prendre du lait avec du beurre et de la confiture. Est-ce qu'il y a de la confiture de fraises, de pommes? Tu as aussi un pot de mie si tu veux. B, oui, il y a de la confiture de fraises et de la confiture de pommes. C'est très bien. A, normalement, je ne veux pas de mie, de la confiture. B, est-ce que tu veux du jus de fruits? I, oui, c'est une bonne idée. C'est bon pour la santé. Jadi itu contoh percakapannya menggunakan bahasa Prancis. Kemudian artinya itu tadi yang A, halo ibu. Yang B, halo sayangku, apa yang kamu ingin untuk sarapan kamu? Teh atau kopi? Yang A, kata si anaknya, saya ingin teh. Yang B, kata ibunya, oke, dengan susu. Nah, kata anaknya lagi, siap bu, dengan sedikit susu dan gula. Kemudian, apakah kamu ingin mengambil wol atau mengambil sereal? Yang A, saya suka roti dan mentega dan selai.
Kemudian bertanya, apakah ada slice strawberry? Dan yang A bilang, saya punya 1 toples madu jika kamu mau. Dan yang B, iya, ada slice strawberry dan slice apple. Ini sangat bagus. Dan yang A, tidak Bu, saya tidak mau remah-remah atau selai. Dan kata si B, apakah kamu ingin jus buah? Terus kata si A, ya memang itu ide yang bagus, itu baik untuk kesehatan. Kata si B, iya, ada selai strawberry dan selai apel. Ini sangat bagus. Kemudian kata si A, tidak Bu, saya tidak mau selai, remah-remah selai. Dan kata si B, apakah kamu ingin jus buah? Terus kata si A, ya memang itu ide yang bagus, itu baik untuk kesehatan. Mungkin cukup sekian penyampaian materi tentang bahasa Prancis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah pengucapan dan lain sebagainya, karena saya juga masih belajar. Ya, jadi selanjutnya materi tentang English debate atau debat bahasa Inggris. Jadi debat merupakan wacana publik atau kontes lisan di mana akan ada adu argumentasi berdasarkan aturan tertentu dengan lawan tim mengenai suatu topik. Perbedaan debat dengan English debate adalah penggunaan bahasanya, yaitu dalam bahasa Inggris. Tema dalam perdebatan itu dapat beragam. Perdebatan itu dilakukan dalam pengaturan yang terstruktur yang memberikan kesempatan kepada semua peserta untuk mempresentasikan dan mempertahankan argumen mereka. Tipe dari debat itu sendiri ada British Parliamentary dan Australian atau Asian Parliamentary. Yang British itu biasanya terdiri dari dua grup, government and opposition. Di dalam opposition itu ada opening opposition, the leader of the opposition and deputy leader of the opposition. Kemudian ada closing opposition, yakni ada member of the opposition and opposition whips. Kemudian di government ada opening government. Yang pertama ada prime minister, yang kedua ada deputy prime minister. Kemudian di closing government ada member of the government and ada government whip. Jadi di dalam government team terdiri dari 3 speaker. First speaker bertugas untuk mendefinisikan motion agar debat bisa dibawa ke arah definisi yang dinyatakan oleh first speaker dari positive team atau tim pro. Kemudian menyatakan setuju akan motion, menyampaikan timeline apa-apa yang akan disampaikan oleh masing-masing speakernya, dan tim split seputar pembagian tugas apa yang akan disampaikan guna meyakinkan juri. Dan yang terakhir, menyampaikan argumennya sendiri. And second speaker tugasnya merebut apa yang
apa yang disampaikan speaker sebelumnya dari tim lawan, yaitu first speaker dari government team, kemudian menyampaikan argumennya sendiri, ya, dan argumennya harus berbeda dengan first speaker sebelumnya, argumennya harus argumen baru. Dan yang terakhir, mendukung first speaker. Kemudian third speaker itu bertugas untuk merebut apa yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya, yaitu second speaker negatif atau dari tim kontra. Kemudian menyampaikan argumen-argumen sebelumnya, tidak boleh ada argumen baru dengan menyertakan contoh-contoh yang mendukung posisi tim. Kemudian ada opposition team atau tim kontra adalah lawan dari government team. Tugasnya adalah tidak menyetujui mosi. Jadi bila mosinya negatif, tim mereka menyatakan tidak setuju bahwa mosi itu negatif. Nah, tim kontra juga terdiri dari 3 speakers. Tugas-tugasnya itu sebenarnya mirip dengan government team, tapi ada sedikit perbedaan. Untuk first speakers itu bertugas memberi timbal balik atas definisi mosi yang telah diberikan first speaker dari positive team. Kemudian menyatakan ketidaksetujuan timnya akan mosi yang diberikan. Menyampaikan timeline and team split. Kemudian menyampaikan argumennya. And tugas second speaker itu merebut apa yang disampaikan oleh pembicara sebelum dia, yaitu second speaker dari tim pro atau dari positive team. Kemudian menyampaikan argumennya dan mendukung first speaker dari kelompoknya, dari timnya, first speaker kontra. And third speaker tugasnya merebut apa yang disampaikan oleh pembicara sebelum dia, yaitu third speaker dari positive team atau dari tim pro. Kemudian menyampaikan argumen-argumen sebelumnya. Tidak boleh ada argumen baru dengan menyertakan contoh-contoh yang mendukung posisi tim. Kemudian ada istilah-istilah dalam English debate. Yang pertama ada definition, yaitu mendefinisikan mosi itu harus jelas. Satu persatu itu harus dijelaskan. Kemudian ada rebuttal. Rebuttal adalah kondisi di mana pada awal penyampaian argumen 1-2 menit pertama, pembicara menyampaikan sanggahan akan pendapat atau argumen tim lawan atau bantahan argumen kelompoknya. Jadi mendukung timnya dengan menanggapi sanggahan lawan. Kemudian ada challenge. Challenge adalah keadaan di mana tim negatif atau tim kontra
memberikan challenge berupa invite kepada tim positif atau tim pro yang dianggap telah salah mendefinisikan mosi. Jadi, misalnya tim positif mengatakan sebuah mosi itu adalah, di sini ada contohnya. Misalnya tim positif mengatakan eksperimen pada hewan adalah eksperimen dunia fashion. Baju dari kulit hewan dianggap salah oleh tim lawan, oleh tim kontra. Maka tim kontra akan menawarkan challenge, mengatakan bahwa mereka tidak setuju akan definisi mosi dari positif tim atau dari tim pro. Kemudian bila challenge telah terjadi, maka perdebatan argumen tidak bisa dilanjutkan. Jadi keseluruhannya debatnya tidak bisa dilanjutkan. Hanya akan membahas pendefinisian mosi yang mana yang dianggap benar oleh masing-masing tim. Kemudian ada point of interruption. Point of interruption ini dilakukan saat salah satu speaker dari tim lawan menyampaikan argumennya. Rebuttal hanya berhak disampaikan tim lawan yang anggotanya sedang tidak bicara. Jikalau yang sedang bicara adalah tim pro, yang berhak point of interruption hanya tim negatif. Adapun point of interruption hanya bisa disampaikan jika yang sedang bicara atau yang ingin diinterrupt mempersilahkan. Point of interruption juga tidak dibolehkan untuk diajukan pada reply speaker, baik dari positif ataupun negatif. Cara untuk point of interruption yaitu berdiri dan mengatakan excuse me at the point please, point of interruption please, dan lain-lain. Kemudian ada waktu. Jadi sistem debat yang saya sampaikan di sini adalah jenis yang satu timnya itu 3 orang, bukan yang 2 orang, atau sistem bridge atau parliamentary. Dalam kancah internasional, debat jenis ini dikenal dengan WSDC atau World School Debating Championship. Sedangkan kalau se-Indonesia dikenal dengan ISDC atau Indonesian School Debating Championship. Untuk di tingkat dunia itu biasanya setiap pembicara diberi waktu 8 menit. Sedangkan untuk tingkat di Indonesia itu setiap speaker diberi waktu kurang lebih 5 menit. Dan perlu diketahui bila pembicara kurang atau berlebihan waktu saat berbicara, ia akan memperoleh pengurangan nilai. Kemudian ada solution. Solution adalah bagian penting dalam debat. Bila suatu tim tidak setuju dengan suatu motion atau opini, maka tim tersebut harus memberikan solusi atas apa yang tidak disetujuinya. Kemudian konsekuensi dari tim government harus memberikan solusi.
Kemudian harus memberikan alasan yang logis, solusi yang logis. Kemudian ada adab dalam berdebat. Jadi itu kita harus menyampaikan argumen secara jelas dan tidak berbelit-belit agar orang mudah mengerti maksud kita. Kemudian jangan asal memotong pembicara. Sampaikan point of information, point of interruption. Sampaikan point of interruption kita hanya bila diizinkan oleh yang sedang berbicara. Kemudian hindari kata I think, in my opinion, dan sebagainya, karena itu akan mengisyaratkan kita tidak mampu dalam berdebat. Tidak ada keyakinan. Kita tidak ada keyakinan. Kemudian berusaha cepat dan tangkas dalam berbicara. Karena ini akan mendapatkan poin bahwa kita memahami apa yang kita sampaikan. Dan jangan terdiam atau sering mengatakan kemudian terus bicara saja. Walau lupa, bilang saja well ladies and gentlemen dan lain sebagainya. Kemudian jangan membawa atau memasukkan unsur-unsur agama dalam debat. Misalnya ayat-ayat Allah ataupun hadis dan lain-lain sebagainya yang bersangkutan dengan agama. Selain itu, kemungkinan lawan kita bukan orang Islam. Takutnya mereka juga tidak mengerti agama, tidak mengerti hukum agama atau lain sebagainya. Jadi jangan pernah bawa agama dalam berdebat. Mungkin cukup sekian penyampaian English debate, simulasi English debate, dan selanjutnya akan dilanjut ke Arabic debate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ismi Nuriska Sabila. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya di sini akan membahas tentang pengertian tentang Arabic debate, mensimulasi tentang materi yang disampaikan oleh Kak Endah Aulia Wardani. Jadi, al-munazarah atau Arabic debate adalah al-munazarah atau debat dalam bahasa Arab, yakni kita menunjukkan kemampuan berargumentasi antar kelompok baik secara pro maupun kontra terhadap suatu isu tertentu yang telah ditentukan dan mempertahankannya dengan baik dan benar di hadapan biasanya para juri dan para peserta lainnya, yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi lawan untuk mengikuti opini atau gagasan si pembicara, atau dalam konteks lomba untuk meyakini juri kalau argumentasi tim tersebut yang paling baik, yang paling logis, dan yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian biasanya dalam perlombaan debat memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan dan bakatnya
dalam hal menyampaikan pemikiran dan pendapat, terlebih ke dalam bahasa Arab. Lomba debat ini terlaksana dengan adanya pemikiran-pemikiran yang kritis dari para generasi yang dapat menjadi wadah terbentuknya karakter bangsa dan respon positif yang baik dan bakat dalam berargumentasi. Kemudian al-munazoro atau debat dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3 bagian. Yakni yang pertama alayatiyah yang biasa digunakan untuk debat sehari-hari atau biasa digunakan dalam sekolah. Kemudian yang kedua itu Al-istilah itu yang biasa digunakan untuk sebuah penampilan atau untuk menampilkan sesuatu. Itu contohnya seperti At-Tanajwa. Kemudian yang ketiga itu ada tatafusiyah yang biasa digunakan untuk sebuah kemenangan atau semacam perlombaan untuk memperoleh kemenangan. Dalam fusiah ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu ada British dan yang kedua itu ada ASEAN. Jadi British itu biasanya terdiri dari 2 orang, sedangkan ASEAN itu biasanya terdiri dari 3 orang. Kemudian ada macam-macam anwa'ul qidoyah atau yang biasa disebut dengan mosi. Macam-macam mosi, adapun macam-macam mosi itu terbagi menjadi 3. Mosi itu yaitu suatu masalah yang akan diperdebatkan nantinya ketika dalam debat bahasa Arab ini. Kemudian adapun macam-macam mosi itu ada 3. Yang pertama itu ada mabadi, yakni mendebatkan ketepatan atau ketidaktepatan suatu pernyataan. Yang kedua itu ada at-tahkim, yakni mendebatkan 2 pernyataan. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir itu ada asyasah. Asyasah yaitu mendebatkan suatu hal ya, jadi mabadi itu mendebatkan ketepatan atau ketidaktepatan. Yang bisa kita artikan sebagai pernyataan yang relatif. Kemudian at-tahkim merupakan perbandingan antara 2 hal ataupun yang biasa disebut dengan pro atau efektifnya dengan cara apa dan cara menghasilkan dalil ataupun dalil ataupun hujahnya itu. Kemudian yang terakhir itu jadi kita yang terakhir itu mendebatkan sesuatu hal yang mana hal-hal tersebut melatar belakangi alasan-alasan atau pendapat yang akan kita
perdebatkan dalam debat bahasa Arab itu. Selanjutnya ada pembahasan mengenai bina al-mauquf ataupun bina al-mauquf itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu al-mushkilah. Al-mushkilah itu adalah latar belakang mengapa ini suatu permasalahan itu bisa terjadi, atau mengapa perdebatan itu terjadi, dan yang mana perdebatan ini disetujui oleh seseorang. Selanjutnya yang kedua ada al-hal. Hal-hal ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah yang pro dan yang kedua adalah pihak yang kontra. Jadi untuk pro itu merupakan masalah sendiri yang masalah itu diperdebatkan. Jadi pro itu adalah masalah itu sendiri, masalah yang diperdebatkan, sedangkan kontra itu adalah argumentasi dari orang yang berdebat dan yang ketiga, yang terakhir itu ada al-hadaf yang artinya itu tujuan, bagaimana kita bisa mencapai tujuannya bagaimana. Selanjutnya kita akan membahas mengenai alasan hal itu bisa diterima. Ada 3 alasan, yakni yang pertama itu at-taukid, artinya penegasan. Kemudian yang kedua itu at-ta'lil, yang artinya ulasan. Dan yang ketiga itu, atau yang terakhir ada at-tadlil. Ya, artinya data-data atau bukti-bukti dari argumen yang kita sampaikan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu munazoroh, kemudian apa macam-macam munazoroh, dan bentuk-bentuk atau macam-macam mosi itu seperti apa, selanjutnya kita akan membahas mengenai al-mudakhalah. Jadi, apa sih al-mudakhalah itu? Mudakhalah itu adalah sanggahan, yaitu jadi al-mudakhalah itu semacam instruksi yang dijadikan ketentuan dalam al-munazoroh itu. Memang ada 3 orang, namun kita tetap harus berargumentasi sendiri-sendiri, mempunyai argumentasi sendiri-sendiri. Jadi ketika kita berargumentasi itu kita argumentasi sendiri-sendiri. Ketika kita mau menyetujui ataupun tidak menyetujui dari argumentasi yang diberikan oleh pihak lawan, itu atas diri kita sendiri. Jadi semisal kita sedang debat, kemudian kita ingin menyampaikan pendapat tetapi kita lupa akan mufradatnya atau lupa akan kosakatanya, itu kita tidak bisa menanyakan dengan teman-teman di samping kita. Kita tidak bisa berdiskusi dengan teman-teman yang sekelompok dengan kita, karena seperti yang dijelaskan di awal tadi, dimana walaupun kita satu kelompok misalnya 3 orang, tapi kita tetap berargumentasi atau berpendapat dan lain sebagainya itu tetap sendiri-sendiri.
Dan seperti yang dijelaskan di awal tadi, dalam debat itu ada yang British, itu terdiri dari 2 orang, kemudian ada yang ASEAN, terdiri dari 3 orang. Jadi sekarang saya ingin menjelaskan tentang yang ASEAN itu. Yang ASEAN itu terdiri dari 3 orang. Nah, yang pertama itu ada pihak yang pro, kemudian ada pihak yang kontra. Nah, dalam pro itu ada yang disebut mutakalim. Mutakalim pertama itu tugasnya yaitu pertama iftitah atau pembukaan. Jadi membuka masalah-masalah yang nanti akan diperdebatkan selanjutnya. Kemudian ada ta'rif. Ta'rif itu menjelaskan pengertian, menjelaskan tentang mosi-mosi yang akan diperdebatkan nantinya. Kemudian ada madhul. Madhul itu biasa disebut juga dengan siasat, asiasa, yaitu latar belakang dari mosi-mosi yang kita pilih itu tadi. Selanjutnya ada mihwar. Jadi mihwar itu poin-poin yang akan diperdebatkan. Selanjutnya ada mauqif, kemudian ada strategi dalam berdebat, dan kemudian ada hujah atau alasan. Hujah itu juga bisa seperti dalil. Dalil di sini adalah kejadian yang umum terjadi atau sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Setelah tadi ada mutakalim dari pro yang pertama, selanjutnya ada mutakalim juga dari kontra yang pertama. Jadi yang pertama itu tentu pasti dia iftitah atau pembukaan. Terus selanjutnya ada tafrid. Kemudian ada jadi tafrid itu adalah sanggahan atau interupsi, menyanggah. Selanjutnya itu ada mihwar, poin-poin seperti yang sebelumnya tadi. Kemudian ada strategi, dan kemudian selanjutnya ada hujah atau dalil, alasan mengenai kejadian yang sering terjadi atau dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada mutakalim pro kedua. Itu yang pertama ada iftitah, pembukaan. Yang kedua ada tafrid. Dan yang ketiga itu ada hujah. Kemudian ada mihwar, dan ada maufik juga. Kemudian ada jadi hujah juga. Kemudian dari mutakalim kontra yang kedua itu sama seperti mutakalim pro yang kedua. Kemudian yang terakhir ada mutakalim pro yang ketiga ataupun kontra yang ketiga, itu mereka full nyerang, full adu argumentasi, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai simulasi Arabic debate dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri.
unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Summa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, kali ini saya akan mensimulasikan materi tentang Arabic speech yang telah disampaikan oleh kawan dari Do Adelia. Jadi Arabic speech atau pidato dalam bahasa Arab, yakni pidato itu merupakan suatu kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh seorang pembicara kepada para audiens yang memiliki tujuan tertentu, tujuan yang ingin dicapai. Nah, nantinya tujuan tersebut akan menjadi sarana untuk menyampaikan sebuah ide, konsep, atau gagasan ke banyak orang, pengetahuan, atau lain sebagainya, sehingga audiens atau penonton itu bisa lebih yakin terhadap ide, terhadap konsep atau gagasan yang kita sampaikan. Jadi pidato itu ialah sebuah orasi atau wacana yang diungkapkan kepada halayak. Kemudian adapun khutbah, kalau khutbah itu ceramah atau penyampaian mengenai tentang agama, yang menyentuh agama, yang mencakup paut para hadirin. Kemudian pidato itu adalah sebuah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan oleh si pembicara kepada para audiensnya. Dan kalau khutbah itu secara bahasa berarti berceramah, biasanya berkaitan dengan agama-agama. Kemudian di sini ada beberapa perbedaan di antara ceramah, pidato, dan khutbah. Yang pertama, ceramah. Isi dari ceramah itu yakni wawasan umum mengenai bisa mengenai agama juga. Kemudian kalau pidato itu isinya yakni wacana umum, bisa wacana umum, bisa berkaitan dengan agama juga. Kemudian kalau khutbah itu benar-benar yang berkaitan dengan agama. Kemudian dalam segi waktu ataupun tempat, ceramah itu biasanya di acara keagamaan, sedangkan kalau pidato itu acara umum, misalnya presiden berpidato sebelum mulai acara 17 Agustus atau acara lain sebagainya. Jadi pidato itu umum. Kemudian khutbah itu umumnya waktu dan tempatnya itu biasanya adanya di acara-acara keagamaan, terus tempatnya biasanya itu di masjid. Kemudian dari segi penyampaian, ceramah itu bersifat fleksibel, sedangkan pidato itu bersifat persuasif, dan khutbah itu bersifat monoton. Kemudian ada fungsi-fungsi khutbah, yakni yang pertama memberikan informasi, yang kedua media komunikasi, yang ketiga mempengaruhi pendengar atau audiens,
yang keempat juga, yang terakhir bisa untuk menghibur khalayak. Kemudian ada ciri-ciri khutbah, yakni yang pertama memiliki tujuan yang jelas dan menarik untuk didengar para audiens. Kemudian yang kedua memiliki nilai-nilai amanat, peringatan, dan kebaikan. Kemudian yang ketiga itu isinya benar dan objektif. Dan yang terakhir itu bersifat persuasif. Kemudian ada kerangka dalam pidato, yakni ada pembukaan, kemudian isi apa yang disampaikan itu, kemudian ada penutup. Kemudian tujuan dari pidato, yakni memberikan sebuah sambutan atau sapaan kepada para audiens. Kemudian tujuannya persuasif, penyampaiannya persuasif, karena tujuan dari pidato itu bisa digunakan untuk mempengaruhi audiensnya. Kemudian memberikan informasi untuk menghibur para audiens juga. Kemudian ada yang sudah saya sebutkan tadi, ada 3 struktur pidato atau kerangka dalam pidato, yakni yang pertama ada bagian pembukaan. Dalam bagian pembukaan biasanya terbagi lagi ke dalam 4 bagian, yakni ada salam pembuka, kemudian ada ucapan penghormatan, kemudian ada rasa syukur, dan ada pengantar menuju topik utama yang akan dibahas. Jadi pembukaan merupakan bagian yang penting, karena jika di awal saja sudah didengar dan diperhatikan, maka audiens akan terus mendengarkan pidato yang disampaikan hingga selesai. Maka dari itu kita harus membuat karakter yang menarik perhatian dari para audiens. Kita harus bisa menarik perhatian para audiens. Ada beberapa unsur-unsur dalam pidato yang bisa membuat pidato itu lebih berkesan. Yakni diantaranya yang pertama itu merebut perhatian audiens dengan cara yaitu memulai dengan pernyataan yang terdengar dramatis. Cara lainnya yaitu bisa menggunakan bantuan secara visual. Kemudian yang kedua ada kelayakan, yakni menunjukkan bahwa pembicara itu layak untuk menyampaikan sebuah pidato, sebuah topik tersebut. Yakni caranya bisa dengan menceritakan mengenai pengalaman yang berkaitan dengan topik tersebut secara personal. Kemudian ada yang selanjutnya berhubungan dengan audiens. Jadi penting berkomunikasi yang sifatnya 2 arah dengan audiens yang hadir. Kemudian tujuan memberitahukan dan menjelaskan mengenai pidato yang disampaikan. Itu juga merupakan hal penting yang harus dilakukan. Dengan kita menjelaskannya, maka audiens akan tertarik untuk memperhatikan isi yang ingin kita sampaikan, yang ingin disampaikan oleh pembicara. Kemudian selanjutnya ada peta jalan. Jadi yang disampaikan mengenai hal-hal yang menjadi pokok pikiran dalam pidato itu disampaikan kepada audiens. Jadi hal ini bisa membantu audiens untuk memahami dan mengerti mengenai isi dari pidato yang disampaikan. Kemudian yang selanjutnya yang kedua ada bagian isi, yaitu
setiap pidato harus memuat isi berupa informasi penting yang akan disampaikan kepada audiens. Kemudian ada diikuti pula dengan alasan yang meyakinkan di dalamnya. Jadi hal tersebut bisa membuat informasi yang disampaikan bisa terdukung menjadi sesuatu yang bisa dipercaya. Pada proses penyusunan juga harus dilakukan dengan baik, yaitu memilih hal-hal yang logis untuk dijelaskan, untuk disampaikan kepada audiens. Kemudian menggunakan referensi dari sumber-sumber yang sudah terpercaya, itu juga bisa diketahui dan juga bisa diketahui untuk melakukan validasi. Kemudian yang terakhir, bagian penutup. Struktur pidato yang terakhir, yaitu bagian penutup, biasanya memuat sebuah kesimpulan dari informasi yang sudah disampaikan pada saat berpidato. Selain itu, pada bagian ini juga menjadi bagian di mana pembicara menyampaikan mengenai permintaan maaf atas segala kesalahan dan sekiranya terjadi pada saat kesalahan yang sekiranya terjadi pada saat berpidato. Kemudian selain pembicara juga akan menyampaikan ucapan terima kasih dan juga memberikan salam penutup. Ya, jadi selanjutnya saya akan mempraktekkan tentang sebuah pidato. Baik, dimulai dari awal, dari salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kita limpah curahkan kepada baginda alam, yakni Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Jadi saya di sini ingin menyampaikan sebuah pidato tentang pemuda, generasi penerus bangsa. Jadi sebagai pemuda, generasi penerus bangsa, kita harus berpendidikan. Kita harus mempunyai ilmu pengetahuan supaya kita bisa memajukan bangsa. Kita harus menuntut ilmu dan belajar dengan sungguh-sungguh. Saya ada sebuah mahfuzat, yakni mungkin yang sudah umum ya mahfuzatnya. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. Maka dari itu pemuda-pemudi kita harus bersungguh-sungguh dalam mencapai cita-cita kita. Kita harus bersungguh-sungguh dalam belajar untuk mencapai tujuan kita, cita-cita kita di masa yang akan datang nanti. Kita akan dengan bersungguh-sungguh, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan dan kita bisa mewujudkan semua impian kita. Selain itu, kita juga sebagai pemuda haruslah berakhlak mulia. Karena sesungguhnya al-adabu fauqal ilmi. Jadi sebelum kita berilmu, seharusnya kita lebih mementingkan adab terlebih dahulu. Kita harus beradab, kita harus sopan santun terhadap yang lebih tua, kita harus hormati, terhadap yang lebih muda kita harus sayangi. Kita harus beradab kepada guru, kepada orang tua, kepada guru,
kepada orang yang lebih tua dari kita. Kita juga harus menyayangi kepada yang lebih muda dari kita. Yumkin hazamini unzur maqala wala tanzur manqala. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya simulasi materi tentang organisasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Kak Iqmal. Jadi seputar konflik manajemen organisasi dan konflik. Jadi organisasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin organizer. Kemudian dalam bahasa Inggris organis yang berarti membentuk suatu kebulatan dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lainnya. Sedangkan secara terminologi, pengertian organisasi adalah sekelompok orang, dua atau lebih yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan disepakati. Kemudian ada beberapa definisi organisasi menurut para ahli. Yakni yang pertama menurut Stoner, organisasi adalah hubungan antara beberapa orang di mana di dalamnya ada pengarahan dari pimpinan agar apa yang menjadi tujuan bersama bisa tercapai. Kemudian menurut James Demoney, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ada menurut Chester E. Bernard, organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Jadi dari beberapa pengertian tersebut ada 3 unsur yang menonjol. Dan perlu diperhatikan bahwa organisasi bukanlah tujuan, melainkan hanya alat untuk mencapai tujuan atau alat untuk melaksanakan tugas pokok. Kemudian ada dasar-dasar organisasi. Ada 2 hal yang menjadi dasar dari sebuah organisasi, yakni yang pertama tujuan organisasi. Meliputi apa yang dikerjakan, menjadi tanggung jawab, dan juga batasan ranah dari organisasi yang dibentuk. Kemudian yang kedua ada instrumen organisasi, yakni sekumpulan orang yang akan menjalankan roda organisasi sebagaimana mestinya. Kemudian yang kedua ada instrumen organisasi, yakni sekumpulan orang yang akan menjalankan roda organisasi sebagaimana mestinya. Akan tetapi, ada hal yang menjadi catatan penting, bahwa suatu perkumpulan dapat dikatakan organisasi apabila di dalamnya meliputi 3 unsur, yaitu yang pertama, adanya pemimpin. Yang kedua, adanya yang dipimpin atau anggota. Dan yang ketiga, ada aturan yang mengikat terhadap perkumpulan tersebut, seperti undang-undangnya atau anggaran dasarnya, anggaran rumah tangga, statuta, dan lain sebagainya. Kemudian ada unsur-unsur organisasi. Unsur-unsur organisasi menurut Keith Davis. Yang pertama, unsur pertama adalah partisipasi atau keikutsertaan. Sesungguhnya unsur tersebut merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari sekadar keterlibatan secara jasmaniah. Yang kedua, unsur kedua yakni adalah kesediaan
memberi suatu kontribusi untuk mencapai tujuan kelompok atau tujuan bersama. Ini berarti terdapat kesediaan dan kesukarelaan untuk membantu kelompok. Yang ketiga, unsur ketiga adalah tanggung jawab, di mana anggota memiliki kesadaran dan sense of belonging atas kewajibannya. Kemudian organisasi juga mempunyai unsur-unsur pendukung agar dapat terlaksana sebagaimana berikut. Yang pertama, individu-individu. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, tujuan bersama. Yang keempat, peralatan atau equipment. Dan yang kelima, lingkungan atau environment. Kemudian ada prinsip-prinsip organisasi. Suatu organisasi dapat dikatakan solid dan baik apabila memiliki sifat dan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua, tujuan tersebut harus dipahami oleh setiap individu yang ada di dalam organisasi. Yang ketiga, kesatuan arah dan tujuan. Yang keempat, kesatuan perintah atau komando. Yang kelima, struktur organisasi disusun sesuai kebutuhan. Yang keenam, pola dasar organisasi relatif permanen atau tetap. Yang ketujuh, penempatan anggota harus sesuai dengan kompetensinya. Yang kedelapan, adanya pembagian tugas dan tata kerja dengan jelas. Tetapi tata kerja dapat bersifat temporal. Sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan situasi. Yang kesembilan, adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab. Kemudian ada manajemen organisasi. Pengertian manajemen menurut James A.F. Stoner dalam bukunya Manajemen mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, serta pengawasan usaha-usaha dari para anggota. Organisasi beserta pengguna sumber-sumber daya organisasi lain guna mencapai tujuan organisasi yang telah lama ditetapkan. Jadi, manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi, dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan. Kemudian ada unsur-unsur manajemen meliputi man. Yang pertama man, yaitu manusia sebagai pencipta sekaligus pelaksana. Yang kedua money atau finansial, itu sangat besar pengaruhnya terhadap kegiatan manajemen. Yang ketiga, material, bahan-bahan, sarana, dan prasarana. Yang keempat, metode atau cara-cara untuk melakukan kegiatan dan akan mempermudah pekerjaan. Yang kelima, machines, mesin-mesin penggerak atau roda organisasi. Kemudian ada fungsi manajemen
Aktivitas utama atau fungsi manajemen antara lain yang pertama perencanaan atau planning. Perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses, pemikiran, dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Salah satu cara yang mudah untuk menentukan dalam menyusun perencanaan adalah dengan mengatakan dan menjawab 6 pertanyaan 5W plus 1H, yakni what, when, where, why, and how. Kemudian unsur-unsur perencanaan meliputi pemikiran rasional, estimasi pemikiran yang didasarkan pada fakta, preparasi, dan operasional atau pembuatan planning untuk direncanakan. Sifat-sifat perencanaan yaitu berdasarkan fakta, rasional, fleksibel atau mengikuti perkembangan zaman, kemudian berkelanjutan, dan dialektis. Ada sebuah quote, gagal dalam merencanakan artinya merencanakan kegagalan, sehingga lebih baik bersimbah keringat di saat latihan daripada bersimbah darah di medan perang. Yang kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan fungsi organisasi yaitu mengatur kerja dan kerjasama secara efektif, mencegah dan mengurangi kelambatan kerja serta kesimpangan siuran kerja, dan juga mengurangi kesulitan kerja, membuat pedoman, standarisasi, dan skala prioritas. Yang ketiga, pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan berpedoman pada perencanaan atau planning dan usaha pengorganisasian. Berdasarkan pengertian tersebut, jelaslah bahwa peran pelaksanaan sangat penting karena pelaksanaan berfungsi untuk perealisasian fungsi manajemen yang lain seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Dengan arti menjadikan anggota sadar serta bertanggung jawab tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya. Yang keempat, ada pengawasan. Pengawasan merupakan proses pengalaman terhadap pelaksanaan seluruh rangkaian pengorganisasian untuk mencapai semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian ada analisis SWOT, yakni metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin terjadi dalam mencapai suatu tujuan dari kegiatan proyek, usaha, atau institusi dalam mencapai suatu tujuan dari dalam skala yang lebih luas. Untuk keperluan tersebut diperlukan kajian dari aspek lingkungan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal, yang mempengaruhi pola strategi. Analisis SWOT merupakan bagian dari proses perencanaan. Hal utama yang ditekankan adalah bahwa dalam proses perencanaan tersebut, suatu institusi membutuhkan penilaian mengenai kondisi saat ini dan gambaran ke depan yang mempengaruhi proses pencapaian tujuan institusi. Dengan analisis SWOT akan didapatkan karakteristik dan kekuatan utama, kekuatan tambahan,
faktor netral, serta kelemahan utama dan kelemahan tambahan berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan. Kemudian untuk menutup ada quote lagi. Jadi kita sebagai seorang mahasiswa itu harus punya pandangan yang kuat. Dengan begitu kita tidak akan mudah terombang-ambing dengan sudut pandang yang berbeda. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.